Halo, halo semuanya, selamat malam. Suaraku kedengeran jelas? Jelas, jelas. Selamat malam. Selamat malam. Halo, waduh, nih udah kelihatan nih teman-teman semuanya yang udah hadir kayaknya semangat banget. Tadi langsung buka kamera, ada yang langsung ucapin selamat malam juga. Aku seneng banget kalau misalkan semuanya itu semangat ya kalau kita ngejalanin online gathering malam ini. Nah, mungkin sebelum ke sana, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu ke teman-teman yang udah datang sampai malam ini. Mungkin boleh ya nanti aku coba say hi sedikit ke teman-teman yang ikut. Aku pengen tahu sebenarnya dari mana aja, terus juga udah mulai bisnis vending machine kah? Atau bahkan ada yang penasaran sebenarnya sama bisnis vending machine dan ikut gathering online night-nya SmartVen supaya pengen tahu sebenarnya bisnis vending machine tuh kayak gimana sih? Nah, itu ya. Itu yang bakal kita coba cari tahu dan malam ini itu kita udah ada tema khusus. Oke, kita udah ada tema khusus. Teman-teman mungkin bisa lihat yang ada di layar laptop ataupun ada di layar HP-nya teman-teman. Nah, cuman aku pengen tanya dulu dong, kira-kira di sini ada yang dari daerah Jabodetabek, boleh angkat tangannya? Yang dari daerah Jabodetabek. Situ ada Kak Selvina, ada Mas Gali, terus ada Pak Jeffrey, tuh ada Pak Riko, langsung kayak gini ya. Oke, nah lalu selain ada yang dari Jabodetabek, ada juga nggak yang dari luar? Aku mau tahu juga dong, ada yang dari luar gak ya? Dari luar Jabodetabek mungkin? Ada juga Jalan Lurus, ada Cibabat Park, ada Amalia, Rafidatur ada. Waduh, nah ini nih. Ini yang pengen aku tanya nih. Mungkin dari yang namanya Jalan Lurus ya, di sini namanya. Boleh dong diceritain asalnya dari mana ya, Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin boleh diceritain ada yang dari mana asalnya, kalau yang jauh-jauh di luar Jabodetabek tuh dari mana sih gitu. Kalau yang angkat tangannya Cibabat Park. Iya, boleh. Oh, udah dibuka nih mic-nya. Dia jauh banget ternyata ya. Kayaknya ini dari Halo? dari mana nih? Oh ya, halo halo. Ya, ya malam Halo Kak. Suaranya Kak. kedengaran nggak ya? Suaranya kedengeran Pak, jelas banget. Aduh, kayaknya lagi di jalan ya Pak. Saya lagi di luar masalahnya, jadi Oh, siap. nggak dengar suaranya. Saya Siap, Melki, siap. salam kenal Boleh dari siapa? Namanya siapa Pak? dengan Melki. Oh, Pak Melki. Dari mana Pak Melki? Saya dari Pekanbaru, Riau. Waduh, mantap. Tepuk tangan lu dong. Keren banget Pak Melki. Salam kenal ya Pak. Boleh saya Salam kenal hanya ya. dari teman-teman semuanya. Oke, selamat datang Pak Melki di acara online gathering night kita kali ini. Semoga Selamat nanti pagi. bisa menginspirasi Pak Melki ya Pak. Baik Pak, mudah-mudahan. Siap, mantap kalau gitu. Terima kasih Pak Melki. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ada Dion Bilon Datu. Wah, ini boleh nih. Dari mana nih Kak Dion kalau boleh tahu? Halo, salam kenal. Saya dari Jakarta Selatan, Mas. Oh, dari Jakarta Selatan. Deket dong Ya, berarti ya Kak Dion ya? ya, Asik. Ini Kak Dion datang ke acara online gathering night-nya SmartVen, udah pernah bisnis vending machine atau gimana nih Kak? kebetulan saya bekerja di tempat olahraga ya. Jadi namanya kalau boleh share di sini The Forum Sports Hub, ada di Bintaro Sektor 1. Nah, kita lagi proses pembangunan. Insya Allah dalam 2 bulan ini sudah rampung semua. Ada planning, kayaknya seru juga kalau mau pakai vending machine di tempat kita gitu. Makanya mau dengar-dengar di sini juga, Mas. Asik, keren banget Kak Dion. Thank you banget Kak. Selamat datang ya Kak di SmartVen gathering Ya, online night. halo semua, salam kenal ya. Mantap, keren banget nih. Pas banget ya Kak Dion datang. Itu tadi cerita saya dari Jakarta Selatan, kebetulan dari salah satu sport center juga, dan pengen tahu lebih lanjut tentang vending machine. Nah, ini ya, ini dia yang kita cari-cari gitu ya, si jali-jali, nggak bisa.
Oke, ini dia yang kita cari nih teman-teman. Kita coba buat ngebahas terkait vending machine yang bisa teman-teman pakai di tempatnya teman-teman. Dan ini nggak terbatas ya, nggak terbatas arti kata dengan bentuknya bisa fasilitas atau teman-teman pengen berbisnis vending machine yang di dalamnya ada snack dan minuman kayak yang di foto ya. Nah, itulah yang bisa membuka potensinya teman-teman di lokasinya gitu ya. Dan aku juga pengen cerita sedikit. Di sini aku bakal panggil teman-teman. Aku mungkin ke narasumber aja manggilnya Pak gitu. Aku izin ya. Nah, kenapa? Karena aku yakin semua yang ada di sini pasti semangatnya masih muda nih. Kayak ada Kak Selvina di sini, ada Kak Baskoro juga. Jadi aku izin ya manggilnya Kakak aja. Oke? Mantap ya. Mari kita mulai nih. Wah, ini udah banyak banget ya. Ada 2.782 orang di sini. Oke. Nah, mantep banget nih. Yuk, pertama-tama online gathering night ke-7, game changing convenience vending machine in sports centers. Benarkah fasilitas vending di sports center menguntungkan? Aduh. Bener nggak ya? Nah, tenang teman-teman, tenang. Di sini kita juga nggak cuman mengundang narasumber-narasumber yang memang sudah berkompetensi berbisnis vending machine di sports centernya, tapi di sini kita juga ada guest star yang hadir dan itu bukan dari Indonesia. So we have our guest star is not from Indonesia. I've been whispered by my team, she must be from Malaysia. Wah, nanti bakal ada cerita sedikit dari gestar kita setelah ini. Mungkin boleh dibantu lanjut dulu untuk slide-nya. Oke, nah jadi teman-teman udah kerasa belum sih ternyata selama perjalanan kita sejauh ini bareng-bareng, asik gitu ya, kita udah bertemu di yang ke-7. Dari yang pertama di tahun 2023, terus di yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang sekarang. Semoga bukan yang terakhir, tapi menjadi sebuah permulaan. Terutama buat teman-teman yang sekarang lagi gabung sama acara kita di Smartfan Online Gathering Night ini. Nah, kita udah sampai di yang ke-7 di tanggal 11 Juli 2024. The interesting fact about our Smartfan Online Gathering Night journey is we will not be this far because of you. Cila, tepuk tangan dulu dong. Aku pengen teman-teman yang nggak bisa tepuk tangan ketik 1 di chat, gitu ya. Aku pengen tahu sebetapa semangatnya pokoknya teman-teman buat ngikutin webinar kali ini. Oke, boleh di next slide lagi. Langsung satu. Mantap. Oke, waduh. Oke, nah ini dia yang aku suka ya. Boleh dibantu next slide, kakak. Sekarang kita ada di event rundown, gitu ya. Yang pertama tentu ada greetings dulu dari aku. Mungkin agak sedikit lebih lama, dikit aja, nggak apa-apa ya. Punten teman-teman tim yang ada di kantor, agak lama dikit nggak apa-apa ya. Karena ini seru banget acaranya. Aku yakin kita ada 2.700 orang di sini nggak akan pulang sampai acaranya selesai. Ya, jadi yang pertama opening and greetings dulu, dan nanti kita akan cerita sedikit tentang apa itu Smartfan. Lalu kita bakalan bahas vending machine business hack, data analytics by Sikarda. Nah, lalu kita bakal ngelanjutin di game changing convenience vending machine in sports centers. Bakalan ada 2 narasumber, ingat ya, 2 narasumber ini nanti teman-teman bisa nanyain apa aja, mereka udah siap. Kita biasanya per malam 1 juta pertanyaan ya, kita jawab-jawabin. Pokoknya sampai, ini ada lagi gitu ya. Lalu ada business deals juga. Terakhir kita ada di Q&A. Lalu ada commentary and closing. Boleh dibantu next? Oke, nah ini perjalanan sedikit ya teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru tahu, baru join, ini adalah kita adalah Smartfan, salah satu perusahaan vending machine yang dimana kita mulai vending machine dengan nama Media Distribusi Indonesia. Di tahun 2018 baru aja kita pasang 40 vending machine di daerah di rumah sakit di Jakarta dan juga di Bandung. Mulai tahun 2019 kita coba untuk mendapatkan funding dan puji syukur dapat dari Ritra Group and AZ Ventures, lalu meluncurkan vending machine seri digitalnya SV22 dan SV49.
lalu kita coba buat bikin satu sistem CMS, Cloud Management System, yang seperti teman-teman pakai sekarang, mungkin untuk yang menggunakan smart fan, bisa sebagai solusi online to offline channel, dan kita mempelopori pengadaan vending machine frozen pertama di Indonesia. Sampai di tahun 2023 ini, kita membuat vending machine pertama di Indonesia dengan integrasi sistem booking di fasilitas olahraga. Nah loh, bisa emang Mas, bisa. Jadi orang pengen booking itu udah tinggal datang, nggak usah ketemu sama manusia, langsung ketemunya sama vending machine. Dia pilih mau jam berapa, waktunya kapan, dia klik, dia bayar, dia ngebooking. Ya, sampai sekarang kita meluncurkan berbagai variasi vending machine digital tipe baru, SV7, 10, 22, non chiller, dan juga SV55. Boleh dibantu next? Wah, ini dia. Nah, teman-teman, jadi kali ini aku pengen memperkenalkan salah satu guest star kita, namanya April. Hello, April. Hello, hello, hi everyone. Thank Hai. you, Zaki, for the amazing introduction. And hello, everyone. Good evening. Thank you for having me. So thank you, Smart Van, of course, for giving me this opportunity to share with all of you here. I think so. I do understand Indonesian. I am just not very good in my Bahasa Melayu. So I do understand that there's about 2,000 over people. Is that what you just mentioned? Yeah. So hopefully what I share with you guys tonight will be, of course, of great value. I am April from Jakarta and, of course, Malaysia. So what we do is, if you would like to share the next slide. Thank you. Okay, so we are a retail data analytics platform. With clients that's from F&B industry, retail, convenience stores, malls, pharmacy, and of course across Southeast Asia, USA, and Australia as well. And what we provide is, of course, to be able to empower the SMEs, to give them the insights, basically to help them to succeed and, of course, to grow their business further. So in today's day and age, we're always talking about data. So what we do is to provide you with a user-friendly and of course a cost-effective solution to be able to see all of your data and help you with that decision making. So how we do that is we capture the data, we will collect all of that, we will analyze it, and of course we will help you visualize it in a dashboard. To the next slide, please. So, so we provide over 100 reports. So these reports are curated. There's 100 of them, and they are real-time reporting, and of course down to very granular level. Although the amount of reports sounds a bit scary, but they're all very easily understood. And I will show you in the slides ahead of some of the reports that I've pulled out into this deck, just to show you what they look like in the dashboard. So curated insights are here to help you to understand, of course, your sales performance, of course, to help you understand, your customer behavior, the time of their spending, what they're buying, and the product mix that they're purchasing. And that said, it ties in with your items and the items movement, right? When is the right time to stock? What is the right items to stock? What are your best selling products? What are the slower selling products, and what you can change? So just to the next slide. Thank you. So with the sales data that you'll be able to see, basically the curated insights, you'll be able to, it'll help you to identify more opportunities, to help you to grow a higher customer retention. So wherever your vending machines are in the locations of the spot centers, you want to retain your customers. You want them to come to your vending machine instead of going to the convenience stores that's just close by. So having the right product mix is important. Understanding what they're buying is important. Then of course, all of that will, help to increase your profitability, and ultimately is to reduce costs. So when you know the right products to be stocking into the vending machine, then ultimately you wouldn't have to be doing that trial and error run. So to the next slide. Thank you.
Just to show you some of the reports that I was mentioning. So this is a basic but pretty important report that sits on the top of our dashboard, really, for all of our clients to be able to see all of their. So if you have one or more of your smart vending machines around the areas at different locations, you'll be able to view all of them all in one go. So you'll be able to see the real-time sales information of your performance of your different vending machines. And it goes down to by per day, and it also goes down to the hour. So again, it's good to know the trend of, when are the footfall coming through on which day. Is it the weekdays? Is it the weekends? And even in the day itself, would it be the earlier part of the day? Would it be the later part of the day for yourself? And because your business is literally a 24-hour business, so it would be good to understand, where the footfall is coming in heavier. So on to the next slide. So knowing having that sales performance or having your sales increasing, of course, it comes with knowing what are the right items to be put in, and also understanding your items to the T. So with this report here, this items report here, you'll be able to you'll be able to track how your items are doing by quantity, by value, of course, and also we have occurrence, which is how many times it would appear on transactions, and you can choose to see it by maybe top 5, top 10, depending on how many total of SKUs you put in to your vending machine. With that, having the knowledge, you'll be able to you'll be able to see how popular your items are over a period of time. So the date range you can select to see when you want to see the data for this particular items. And you will also be able to tell what other, when you decide to do a product mix, you'll be able to know what mix would do well together, and what are some of the things that you want to consider changing or keeping at a more minimal amount, maybe. Because sometimes it's good to still have the product there, even though it's slower moving, but some people will still come through for it. And why I say that is because onto the next slide, you will be able to see. So to the next slide, thank you. So this next slide here, after knowing what are the items that sells really well, you can then use this related item analysis report to be able to understand, okay, well, if people are coming in for XYZ iced lemon tea, what are the next top items that or regular items that people would choose to buy together with this XYZ iced lemon tea. So with that, you can actually, create maybe some kind of promo or a combo that you want to put together just to push the product. So not necessarily all slow moving products are not great products. It just needs a little push. It just needs the right positioning on your vending machine. So onto their next slide. With knowing the for each item on their historical sales, and of course you'll be able to understand the performance of how the items are actually moving, right? So you can choose a period of time, and what you can then understand is, okay, is the trend of this item that's being sold, the way it moves, is it subjected to time volatility, or is it a seasonal product? So for example, if it moves, does it move better on a weekday compared to a weekend, because of a crowd differentiation? So all of this report basically will then give you a story to know, okay, well, these are the kind of customers that comes past my smart vending machine. These are the items that they normally would be buying, and in how many by quantity. And of course, knowing when is the hour of the day or the day of the week that, the products are selling well. So then with that said, on to the next slide.
Then you have a quantity alert report that basically will be able to tie that all together. So when you know what sells really well, then this report will then tell you, what are your stock levels, where is it at, and it will help to improve your sales and sales efficiency, of course. So it will look at the last 3 months of the data, and it looks at the consumption rates. So how many has been sold, and it will look at the existing stock. And if it does run out within the next 1 week, then the SKU will then fall into the reorder bucket that you can see in the green bar chart there. And that is your alert to go, okay, you know what? It's time to stock up, because I know this product will sell well on this day, this hour, and I don't want it to run out. So I want to quickly stock up on that. So this is reports that are pretty good for the operations team, definitely, because then I understand that there's probably there's fixed days in a week that stock is being replenished. So therefore, knowing exactly which item that needs replenishing and the amount that requires to be replenished, then you wouldn't actually be running out of stock. That is something that, of course, you'd be missing out on opportunity of sales. So, and just to tie all of that up, the next slide basically shows the value proposition that we offer to all businesses. So what we look at is, of course, to help you understand your customers better, to help you monitor your inventory. And of course, if you do put out any type of item level promotions, then, you can track the efficiency of that. If you have categories that you actually set into your vending machines of, just maybe say 5 or 7 categories, then you can do a category comparison. Is this category moving fast enough? Is it moving good enough? Does it tie in with the other categories? We'll be able to have reports to show you that. Of course, then it goes down to the level of your SKU, the efficiency of it. And then we do show, transaction patterns. So when is your highest hour day of transactions that comes through? And then, of course, overall, it monitors your sales performance across. So even if it's just for one smart vending machine, having to understand how your items are moving is actually a very, very important thing. So just to tie up all of this, again, I just want to say thank you for having me here, and hopefully I have shared some valuable insights. So on the next slide, you'll be able to reach out to us if you want to, and you want to know more about Sakarda, then just head to sakarda.com, sakarda.ai. Or if you do have any questions, feel free to share that with Smart Vent team, and of course they will then relate it back to me. And hopefully I've shared some great insights for all of you tonight. Thank you. Okay, thank you, April. Please give a round of applause for April. Click one for give a round of applause for April on chat. Thanks Yeah. all. Okay. Yeah. Please do. Yes. Thank you. Thank you, everyone. So, April from Sakarda, she just mentioned earlier that today is all about data. That's the key for 2024 on how we do business, right? Thank you, April, for the presentation, and for anyone that have question or feedback to April Sakarda, can reach us out on Amel or Salvina, our representative. With love, hope, and pride, I'm wishing you nothing but success with Sakarda. Thank you, April. Ya, itu dia tadi. Aku coba buat nge-recap sedikit ya, buat teman-teman tadi yang sama kayak aku. Jadi aku butuh bantuan translate tadi kan. Sama aku juga kok. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sharing-sharing. Jadi tadi aku izin nge-recap dari teman-teman dari teman kita Sakarda, April. Kebetulan dia dari Malaysia. Dia jauh-jauh ikut gathering online kita buat ngasih tahu tentang kunci penggunaan vending machine seperti itu ya. Nah, tadi dia sempat ngasih tahu kalau beberapa hal yang diperlukan dalam berbisnis itu salah satunya adalah get to know your customer better. Kita harus tahu customer kita kayak gimana.
yang dimana itu memang berhubungan dengan target marketingnya itu kayak gimana sih sebenarnya, apa yang kita pengen, apa yang kita incar, kita bisa tahu apa yang dibutuhin dan apa yang dipengenin sama customer kita. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Sikarda, itu bisa langsung hubungin ada Kak Amalia di sini ya di chat, nanti dikasih tahu nomornya. Ada Kak Selvina juga, boleh say hi Kak Selvina. Untuk ada Kak Vina ya. Nah, ada Kak Selvina juga yang dari tim SmartFan, nanti yang bakal bantu teman-teman untuk coba sharing dan juga jembatanin pertanyaan atau feedbacknya teman-teman ke Sikarda. Oke? Nah, tapi nggak sampai situ aja. Kita bakal tetap lanjut lagi untuk gathering online night malam ini. Kalau nggak salah, kalau aku lihat sih jadwalnya di Google Meet itu sampai jam 3 pagi. Jadi kita sama-sama semangat terus, oke? Harus senyum juga. Jangan sampai agak ini ya capek mungkin habis habis kerja pulang kerja gitu kan, mungkin capek terus juga habis tadi ngobrol bareng sama atasan atau sama teman-teman kerja jadi ngebuat moodnya capek, ketemu sama SmartFan senyum lagi. Oke, mantap ya, boleh dibantu next Kak, aku pengen cerita nih. Nah ini dia. Jadi kali ini aku pengen ceritain tentang salah satu fitness dan juga atau sport center di Indonesia yang sangat-sangat terkenal ada di 2 tempat, di Jakarta dan juga di Bandung. Ini dia, teman-teman boleh dibantu lihat, boleh dibantu play juga untuk MHI Stadium. Nah, oke, mungkin di sini aku sambil bantu ngejelasin juga ya. Jadi ada Pak Giri dan juga salah satu representatif dari teman-teman MHI itu menceritakan tentang penggunaan vending machine di sport center MHI yang terletak di Bumi Serpong Damai atau BSD daerah Tangerang kayak gitu ya. Nah, ini tipe vendingnya adalah SV22, dipakai di sport centernya tuh ya, dekat lapangan basket. Jadi habis orang main basket, terus dia misalkan nge-shoot 3 point, terus dia ataupun ngedang, terus capek jadinya, butuh minuman yang seger-seger, itu udah tinggal 5 langkah aja ketemu vending machine MHI. Nah, jadi nanti di sini bakal ada salah satu narasumber yang kece banget sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bakal kaget siapa yang kita hadirkan pada malam hari ini. Nanti dia akan cerita tentang bagaimana perjalanan vending machine yang ada di MHI seperti itu. Nah, mungkin selagi kita nonton videonya, teman-teman juga kalau misalkan mau ada pertanyaan, tenang ya. Aku bakal kasih tahu ada linknya, ada scan QR code-nya yang bisa teman-teman lakuin. Nanti di situ teman-teman bisa scan aja langsung, nanti bakal dilanjutin ke Slido namanya. Nanti teman-teman tinggal masukin aja pertanyaan-pertanyaan di situ, di Q&A terakhir baru kita bakal jawab. Oke? Nah tuh ya, minumannya ada Pocari pastinya, minuman-minuman isotonik lah ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan habis olahraga enak banget kayaknya minum minuman isotonik. Oke. Nah, mungkin boleh dibantu next Kak untuk videonya. Jadi soalnya kali ini kita nggak datengin cuma 1 narasumber aja teman-teman ya. Kita datengin 2 narasumber. Nah, kali ini itu kita bakal ada video tentang terkait vending machine yang ada di Cibabat Park. Wow, Cibabat Park. Yes. Jadi Cibabat Park ini tempatnya ada di Bandung gitu ya. Nah, ini ada bunda kita tadi di video ngasih tahu tentang vending machine yang ada di Cibabat Park itu kayak gimana. Nah, jadi tadi pas di awal kita sempat cerita bahwa kita menjadi pelopor vending machine di Indonesia tentang booking lapangan bisa dilakuin di vending machine gitu ya. Kita ngedevelop sistemnya di sana walaupun banyak prosesnya, banyak yang kita lakukan, tapi sampai saat ini semuanya
kita coba buat develop terus, kita coba untuk memperbaiki terus. Apapun yang jadi feedback dari Cibabat Park itu kita coba buat bangun lebih baik lagi websitenya kayak gitu. Nah ini ya salah satu caranya. Jadi dia tinggal datang, terus kasih nomor HP, credentials ya, email, nama, nomor HP. Lalu dia nanti bakal isi, selain habis data booking, dia juga bakal isi jadwal lapangannya, itu di jam berapa. Habis itu nanti bakal keluar tuh teman-teman. Dia bakal keluar QRIS dan juga dia bisa untuk cash ya, atau pembayaran tunai. Nah ini ya kita lihat. Ini dimasukin jadwalnya mau jam berapa, mau tanggal berapa, terus nanti pencet jamnya mau jam berapa, nanti tinggal dipilih. Kalau misalkan udah, dia nanti bakal klik oke, selesai, next, dan tertampil. Tuh, udah deh tinggal di-scan. Nah, tapi karena dia ada di vending machine, bukan berarti dia cuman ini aja ya, cuman ada datanya di vending machine aja. Dia itu juga ada di website-nya atau micro site-nya Cibabat Park. Jadi teman-teman Cibabat Park ini kita buat juga nih microsite-nya ketika kita on development seperti ini. Nah, microsite itu isinya data-data yang bisa dilihat oleh tim Cibabat Park. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga lokasinya tuh vending machine-nya deket banget teman-teman. Sama ada tempat lapangan basket, ada juga ruangan outdoor, semi outdoor gitu yang biasa dipakai untuk acara-acara, dan juga ada lapangan futsalnya. Wah, ini mantep banget nih ya yang di Cibabat Park kayak gitu. Oke, mantep banget. Nah, mungkin untuk videonya itu aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut di YouTube. Boleh dibantu Kak buat ke next slide. Oke, mantep banget ya. Nah, jadi saat boleh dibantu di next. Jadi tadi saat kita ngobrolin data bareng sama si Karda. Nah, sekarang kita ngobrolin real data bareng sama kedua narasumber kita. Boleh ya tepuk tangan dulu. Nah, di sini ada dua narasumber atau our speakers. Yang pertama itu ada Pak Andi Hartawan, owner dari Cibabat Park Sports Center. Dan juga yang kedua ada Pak Riko Hantono, sebagai Indonesia Basketball Athlete atau head coach dari M-High Basketball Academy. Boleh dibuka videonya dan say hi Pak Andi dan juga Pak Riko. Halo. 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 Waduh, itu ada Pak Andi. Pak Andi lagi di mana nih, Pak? Halo. Di rumah. Di rumah. Halo, Pak Riko. Pak Riko lagi di mana nih, Pak? Di rumah. Di rumah juga. Oke, mantap banget ya. Nah, ini dia teman-teman, ada Pak Andi dan juga ada Pak Riko. Nah, Pak Riko ini kalau teman-teman pengen tahu ya, salah satu all-star pebasket di Indonesia. Jadi teman-teman bisa langsung searching aja waktu itu ketika Pak Riko itu duet maut bareng sama pebasket sombong Denny Sumargo. Nah, itu bisa dilihat tuh di YouTube ya. Oke, nah kita bisa lanjut aja. Di yang paling pertama ada Pak Andi Hartawan, Cibabat Park dari Cimahi, berangkat dari sebuah bisnis lapangan futsal dengan nama Cibabat Futsal atau Cibabat Park yang sekarang telah menjadi area publik dengan berbagai fasilitas seperti food court, resto, cafe, area event, lapangan olahraga, dan kini sedang dalam tahap digitalisasi yang jadi salah satu langkah yang dipilih oleh Pak Andi sebagai pemilik bisnis ini. Nah, yang kedua itu ada Pak Riko dari M-High Stadium Tangerang. Nah, lapangan basket terbesar berstandar internasional. Kalau teman-teman datang ke M-High Stadium, itu teman-teman bakal ngelihat bahwa ringnya itu tinggi-tinggi banget dan itu susah dijangkau sama kita. Tapi kalau sama Pak Riko itu udah tinggal jinjit aja. Ini aku nggak bohong, beneran. Aku ada fotonya. Nah, terus habis itu di kota Tangerang ini menjadi tempat latihan andalan berbagai klub basket ternama. Benar banget, dikepalai oleh Pak Riko Hantono sebagai M-High Basketball Academy Head Coach sekaligus Operational Manager yang dimana sudah 2 tahun lebih menggunakan vending machine sebagai fasilitas pengganti kantin. Boleh dong ditepuk tangannya lagi ya, boleh diklik pencet satu gitu kan. Wih, keren banget. Wah, gitu. Nah, oke ya. Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, teman-teman, quick reminder, please noise free. So, turn off your microphone, di mute pas lagi aku cerita-cerita bareng sama Pak Andi dan juga bareng sama Pak Riko. Dan kalau misalkan teman-teman pengen bertanya, tadi aku udah janjiin teman-teman ada QR code ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung scan aja. Nanti ketika teman-teman scan, bisa langsung dimasukin pertanyaannya.
Tapi aku di sini mau heads up aja ke Pak Riko dan juga ke Pak Andi bahwa terkadang pertanyaannya sangat-sangat banyak gitu ya. Bisa sampai 10.000 juta, enggak bercanda, sampai 10, 20, 30 pertanyaan itu nanti bakal aku puter-puterin antara Pak Riko dan juga Pak Andi gitu. Oke. Nah, oke, langsung aja teman-teman kita ke buka-bukaan Sport Center. Nah, ini dia bukannya. Benarkah fasilitas vending di Sport Center menguntungkan? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Nanti aku bakal ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan ke dua narasumber kita, Pak Riko dan juga Pak Andi. Boleh di next lagi, Kak? Oke. Nah, ini dia pertanyaan yang pertama dalam tema besar kita, Game Changing Convenience Vending Machine in Sports Centers. Aku mungkin di sini pengen tahu ke Pak Riko dulu deh. Aku pengen tahu ke Pak Riko. Pak, boleh dong cerita-cerita apa sih yang bikin Pak Riko mau mendapatkan vending machine di lapangannya Pak Riko di M-High? Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Riko. Saya sih sebenarnya ingin mendapatkan vending machine di MH Stadium karena kita ingin benar-benar kerja itu efisien, tidak ada halangan seperti konvensional dulu, harus nyatet, harus ada yang utang, ada yang terlalu banyak energi lah yang harus terbuang dan efisiensi waktunya terlalu banyak kita hilang. Jadi untuk menghemat itu ya kita dengan menggunakan vending machine kita udah menghilangkan banyak hal-hal yang tidak perlu dan juga bisa memberikan kesan yang modern kepada lapangan kita, memberikan pengalaman yang baru juga buat anak. Ternyata bisa ya seperti ini, mungkin orang yang belum pernah ke vending machine. Oh, oke, siap, mantap, keren banget Pak Riko. Berarti memang jadi satu hal yang baru juga ya Pak ya, vending machine di Sport Center Pak Riko, gitu ya Pak ya, kurang lebih. Oke, boleh banget Pak Riko. Nah, tapi Pak, mungkin aku boleh nanya sedikit ya Pak ya. Ini ngomongin tentang operasional nih Pak. Emang kalau ngebuka kantin tuh agak lebih ribet ya Pak ya, kalau dibandingin punya vending machine? Iya, sangat-sangat. Banyak yang harus yang satu pasti kan harus ada yang jaga. Itu udah yang harus ada orang. Itu yang paling sulit kita jaga. Belum nanti ada kendala kan bisa barang hilang, uang hilang. Itu hal itu kan harus kita jaga. Itu efisiensi waktu sama energinya sangat-sangat tidak bisa kita harapkan gitu. Oke, mantap, bener banget ya Pak ya. Waktu waktu ini yang cukup berharga ya Pak ya. Dan tadi juga ya, apalagi barang hilang gitu kan. Itu yang kadang bikin kita bete. Udah habis olahraga, apalagi Pak Riko sebagai head coach, habis coaching gitu kan. Selesai coaching, Pak lapor barang hilang. Aduh, udah capek tambah lemes gitu ya Pak ya. Mikirin tentang hal-hal itu gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Lagi ada yang nggak kecatet lah kalau orang utang. Bener. Itu susah banget. Wah, siap, mantap Pak Riko. Oke, mantap banget. Nah, itu tuh feedback dari Pak Riko ya teman-teman ya. Apalagi belum kecatet gitu kan. Barang nyampe, tadi barang apa ya yang nyampe? Nah, itu ya. Itu bikin pengen nyubit gitu kan. Tapi gimana gitu ya. Nah, itu tadi feedback dari Pak Riko teman-teman. Nah, kali ini aku pengen coba move ke Pak Andi. Nah, ini. Pak Andi, boleh dong Pak ceritain Pak ke kita. Kira-kira kalau di Cibabat Park itu apa sih Pak yang mendorong Cibabat Park untuk mau menempatkan vending machine di lapangan olahraganya? Ya, terima kasih Mas Zaki. Salam kenal untuk semuanya, saya Andi Artawan. Selamat malam semuanya, sehat selalu ya. Ya, sebenarnya vending machine ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Kita pun mungkin sudah beberapa tahun terakhir sudah mengenal vending machine ya. Dan perkembangannya sekarang kan yang membuat saya tertarik untuk berinvestasi di vending machine di Cibabat Park. Pertama ya digitalisasi. Yang kedua, sekarang sudah ada opsi untuk pembayaran melalui QRIS, gitu ya. Yang kita tahu
perkembangan vending machine yang sudah beberapa tahun yang lalu, mostly pembayaran melalui cash gitu ya. Dan itu mungkin kan sedikit effort ya kalau cash ya. Tapi kebetulan sekarang sudah ada QRIS, jadi lebih memudahkan. Dan pasca pandemi kemarin memang tipikal konsumen itu lebih prefer melakukan transaksi melalui QRIS. Tapi di vending machine yang saya gunakan di Cipuat Park tetap dilengkapi dengan cash ya, karena memang transaksi umumnya masih konsumen pun lebih prefer ada pilihannya untuk pembayaran cash. Nah, khusus di tempat saya ini memang kebetulan tadi mungkin Mas Aki sudah jabarkan historis ya Cipuat Park yang tadinya tempat futsal sekarang berkembang menjadi multisport dan multi service. Jadi kita ada food court, ada garden untuk cafe garden, ada bisa untuk wedding dan segala macam, dan olahraga pun kita ada tenis, basket, taekwondo dan futsal. Nah, kenapa saya di lapangan di sarana olahraga ini ingin saya lengkapi vending mesin? Karena memang pasarnya mostly kita banyak akademi dari taekwondo, dari komunitas tenis, futsal dan basket. Dan untuk di kota saya, di kota Cimahi, Bandung, memang ada sesuatu yang baru juga gitu ya. Jadi si pelanggan ini khususnya anak-anak ini sangat tertarik gitu ya untuk beli makanan dan minuman di vending machine gitu ya. Iya. Dan saya sih melihat ini ada peluang lain nih di vending machine, nggak hanya jualan minuman doang. Jadi saya sempat discuss dengan tim SmartVend, bisa nggak sih kalau misalnya saya melakukan booking, karena memang sebenarnya waktu dulu saya buat futsal memang sudah melakukan booking itu melalui IT ya, tapi dulu kan belum melalui web kayak gitu belum. Kita sudah mendigitalisasi untuk booking gitu ya. Nah, saya pikir ini peluang cukup bagus kalau misalnya memang bisa booking melalui vending machine. Jadi orang booking pilih jamnya sembari lihat ada pilihan makanan dan minuman yang ada di vending machine. Mungkin kedepannya juga saya akan melengkapi juga karena ada permintaan dari konsumen kami di tenis. Mereka ingin disediakan ada bola tenis, karena memang bola tenis mereka kalau bertanding ingin selalu yang baru ya. Gitu. Dan itu kan di vending machine bisa juga gitu. Benar, Pak. Nah, perjalanan itu akhirnya alhamdulillah disupport oleh SmartVend untuk membuat aplikasi booking di vending machine, yang mana juga tidak selalu harus di vending machine ternyata gitu. Jadi semua member yang sudah terregistrasi di aplikasi booking ini, mereka bisa lihat jadwal dari jauh gitu ya. Jadi karena kebetulan untuk pelanggan saya yang tenis itu pasarnya emak-emak, ibu-ibu ya, pagi-pagi itu mereka selalu mencari lapangan ya. Mungkin aktivitas mereka di pagi hari setelah antara anak sekolah, mereka pengen olahraga gitu ya. Kebetulan di Bandung untuk lapangan tenis yang indoor itu cukup sulit gitu ya, karena nggak terlalu banyak gitu. Mostly lapangan tenis itu outdoor semua gitu ya. Nah, ini cukup membantu. Jadi mereka jam segini hari ini kira-kira kosong apa tidak. Nah, yang member yang sudah tergabung di kami itu mereka dengan lihat, oh ini kosong gitu ya. Nah, kebetulan mungkin itu nanti di pengembangan berikutnya mereka bisa booking langsung by online. Untuk saat ini masih ditanganin oleh customer service kami gitu ya. Jadi apabila si A ini mau booking, dia tinggal menghubungi customer service kami. Jadi memang ke depannya
tantangan bisnis ke depan itu kan mostly di SDM ya. Jadi kalau sudah terdigitalisasi ini, SDM pun mungkin lebih lebih proporsional yang kita tempatkan di tempat usaha kita. Itu sih dari saya. Asik, mantep banget. Pak Andi, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Woo! Tadi isinya udah daging semua ya, yang Pak Andi kasih tahu ya. Mulai dari sisi customer-nya pandangannya seperti apa, dan bahkan dari sisi bisnisnya juga seperti apa gitu ya Pak Andi ya. Tadi juga Pak Andi sebenarnya sempat nge-mention sedikit ya, sebenarnya lumayan gitu ya. Pak Andi ini udah ada fitur booking ya Pak ya di vending machine-nya, dan kenapa jadinya memutuskan untuk di vending machine, karena ya itu part dari digitalisasi yang harapannya ke depannya bisa dikembangin lagi. Jadinya customer ketika dia pengen ngelihat bahkan jadwal lapangan atau pengen booking juga sekalian, itu udah bisa di website-nya Pak Andi. Kayak gitu ya Pak ya, di website Cibabat Park. Nah itu dia teman-teman, itu untuk pertanyaan pertama. Bayangin ya, kita masih ada ratusan pertanyaan lainnya yang udah kita siapin, sedaging apa coba gitu kan. Nanti yang bakal di-share sama Pak Andi dan juga sama Pak Riko. Oke, itu teman-teman untuk pertanyaan pertama, boleh dibantu Kak buat ke pertanyaan kedua. Nah, ini dia nih. Jadi kadang ada yang ada customer yang nganggepnya tuh sebenarnya vending machine, apa sih ini? Apa sih? Nah, ada juga yang kayak gitu, tapi ada yang juga excited. Nah, ini tergantung ya dari tempat-tempat di mana vending machine itu berada. Secara spesifiknya kita coba tanya ini. Mungkin balik lagi ke Pak Riko. Nah, Pak, aku pengen tahu dong, Pak. Di tempat MH itu vending mesinnya ada cukup banyak ya Pak ya, ada 4 ya, ada 4 vending machine ya Pak Riko ya. Pak, maaf Pak, suaranya kayaknya kurang keluar. Iya betul, ada 4. Yes, mantap, ada 4 ya. Nah Pak, aku pengen tahu dong Pak, gimana tanggapan para pengunjung terhadap keberadaan vending machine yang ada di MH? Boleh Pak diceritain? Tanggapan mereka sih ya sangat happy ya, buat pengalaman buat mereka. Mungkin ada yang belum pernah memakai vending machine, mereka merasakan satu hal yang menarik gitu. Jadi wah asik ya di sini, bisa beli pilih-pilih, apalagi buat anak-anak kecil, karena kita tuh ada yang 7 sampai 10 di bawah 6 tahun. Jadi mereka ya hal-hal seperti itu bisa membuat mereka bahagia lah. Selain mereka udah capek, mereka bisa bahagia juga lah kerja. Oke, mantap. Siap Pak Riko. Berarti selain itu membuat mereka excited, itu buat mereka bahagia juga. Lagian jadinya tambah deket ya Pak Riko ya. Soalnya kan ada di depan lapangan tadi ya, kalau kita lihat di video tuh sebenarnya di depan lapangan, maksudnya di seberangnya gitu ya, nggak di dalamnya tapi di seberangnya udah ada tempatnya khusus. Itu udah ada vending machine jejer di sana. Jadi udah tinggal ngelihat. Dan kalau aku nggak salah denger nih Pak Riko, di vending machine itu nggak cuman tentang makanan sama minuman aja. Bener nggak ya? Bener banget. Nah, boleh nggak Pak diceritain? Kalau nggak salah ada merchandise juga ya di vending machine-nya. Nah, tuh kenapa tuh Pak kira-kira? Ya, biasa kan setiap tempat atau klub itu kan harus punya merchandise. Dan kita bisa jual di vending machine tanpa harus punya orang. Kita tinggal display, kita langsung bisa jual, sangat efisien sekali. Jadi apapun yang kita mau jual, bisa seperti baju, kaos kaki, pin, ya banyak hal yang membuat mereka jadi berpikir gitu, nanti kedepannya mau jual apa lagi ya, MHI mau jual apa ya, sampai kopi juga ada, kopi MHI punya kopi juga kita bisa ada jual, jadi segala macam bisa dijual, intinya ya seperti itu. Oke, siap Pak Riko. Dan ya karena selain apapun bisa dijual di dalam vending machine, ya itu juga ngebuat kita jadi lebih punya potensial yang lebih jauh gitu ya Pak ya. Artinya kalau jualan merchandise itu kan buat nge-branding juga, bener nggak sih Pak? Buat kita branding juga supaya orang-orang jadi lebih tahu gitu ya tentang lokasi yang ada di kita gitu. Jadi ngebuat mereka selalu terngiang-ngiang. Ibaratnya misalkan beli baju MH
naik gitu kan, dibawa tidur, nah tuh kebawa mimpi juga tuh, wah tadi habis main basket gitu kan. Dan secara gak langsung, ya itulah jadi satu branding yang ngebuat orang-orang makin tahu sama tempatnya atau sama lokasinya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Pak Riko ya. Barang-barang yang terkait tanggapan pengunjung yang ada di vending machine MHI terutama. Nah, Pak Riko aku geser dulu ya Pak ya. Aku coba geser dulu ke Pak Andi. Makasih banyak Pak Riko tadi untuk insight-nya. Pak Andi, aku mau gantian nih Pak. Aku mau nanyain juga ke Bapak. Pak, kira tentang tanggapan pengunjung terkait keberadaan vending machine di lapangan Cibabat Park itu gimana Pak? Pengunjung ya mostly memang pengguna vending machine anak-anak ya, anak-anak exciting banget karena memang di vending machine saya dilengkapi tidak hanya dengan minuman aja, ada light meal-nya juga, ya camilan-camilan gitu ya. Nah itu memang anak-anak exciting banget gitu ya. Dan kalau untuk yang dewasa sih lebih banyaknya memang produk minuman isotonik ya. Jadi mereka juga mostly kalau yang dewasa mereka pasti bawa tumbler ya, tumbler yang bawa sendiri dari rumah, tapi setelah olahraga pasti tetap membutuhkan minuman isotonik ya. Jadi ya permintaan yang tadinya kan saya juga mencoba tidak hanya di 1-2 produk, hampir semua produk saya masukkan di situ ya Mas Zaki. Dan akhirnya ya tadi betul tadi kata Bu April tadi bahwa data itu bisa kita lihat mana yang paling diminati gitu ya. Dan itu kan terlihat di data dan ternyata produk A, B yang lebih banyak diminati, akhirnya saya rubah gitu. Jadi memang keuntungan menggunakan vending machine ini, data tuh terupdate daily-nya gitu ya, bahwa sekian persen customer itu lebih memilih produk A, B, dan C gitu ya. Yes. Beda kalau misalnya kita memang seperti kantin gitu, kadang-kadang laporannya harus kita lihat dulu, kita ini dulu gitu ya, kita forecast dulu, manual segala macam. Dan memang kalau dengan vending machine yang tadi beberapa masukan dari tadi siapa Pak Riko tadi, ya memang kalau bentuknya kantin bukan tidak mungkin ada istilah kasbon ya, dengan pelanggan ya gitu ya. Nah itu yang jadi tantangannya gitu ya. Nah dengan vending machine ini kan nggak ada kasbon ya. Iya gitu benar. Mereka kalau butuh ya harus beli gitu ya. Gitu. Jadi memang kadang yang tidak bisa ke tracking seperti itu. Jadi kita bisa men-tracking kebutuhan konsumen. Oh ternyata begini. Jadi memang ada segmennya. Untuk produk A ini untuk yang anak-anak, produk B untuk yang dewasa. Nah, kita tinggal provide saja di vending machine-nya. Oke, mantap, siap Pak Andi. Nah itu tadi ya teman-teman dari Pak Riko dan juga ke Pak Andi. Quote 2024 saat ini, kalau di vending machine itu nggak bisa kasbon. Nah itu ya, itu harus diingat ya. Ternyata bisa jadi solusi kasbon kalau kata Pak Jeffrey, benar banget Pak. Ini pengalaman semua sport center sih. Pengalaman, benar ya Pak Riko ya? Benar ya Pak? Betul ya Pak. Pengalaman di teman-teman yang punya usaha retail ya Pak ya, entah itu mungkin warung tuh pasti banyak banget tuh datang Bu, kasbon deh Bu, air aqua galon gitu kan, tapi galonnya 15 biji gitu kasbonnya misalkan gitu, bisa aja gitu kan, banyak banget sekali kasbon ya kan gitu. Nah jadi kasbon itu bisa jadi solusi juga, benar banget tadi kata Pak Jeffrey. Nah sehubungan tadi itu sebenarnya dibahas sama Pak Riko dan juga Pak Andi itu adalah tantangan gitu ya, tantangan operasional. Nah ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya nih kalau aku nggak salah ya. Boleh dibantu next slide mungkin. Oke, mantep banget. Nah jadi
Tadi kita ngomongin tentang kelebihan atau pro yang ada di vending machine. Dia bisa, ada yang buat pesan gitu ya, booking lapangan, ada yang jualan merchandise, ada jual makanan minuman sesuai dengan target marketnya. Nah, ini banyak banget nih fitur atau layanannya nih, Pak Riko dan juga Pak Andi. Mungkin boleh aku balik lagi ke Pak Riko. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, menurut Pak Riko, apa yang jadi fitur atau layanan yang di-provide sama SmartVend yang paling membantu nih Pak Riko dalam menjalankan bisnis vending? Nah, untuk layanan ini tuh ya SmartVend yang ketika diceritakan oleh April ya. Nah, kalau kita bisa cek stok, kita bisa tahu real time yang laku apa aja, apa yang tidak laku ya seperti yang diceritakan sih itu benar sekali ya. Jadi kita bisa langsung mapping barang-barang apa aja yang kita mau jual lebih banyak, kita stoknya lebih banyak. Itu sangat-sangat efisien kan sekali. Yes, mantap banget Pak. Itu yang buat jadi efisien, itu yang sangat membantu ya Pak ya, karena kayaknya itu bagi beberapa mungkin pebisnis ya bisa kita bilang, itu cukup memakan waktu ya Pak Riko ya. Ya nggak sih Pak? Dan kita harus ada dedicated satu orang atau bahkan lebih untuk ngurusin itu. Nah, daripada satu orang mending sediain deh 4 vending machine gitu ya. Buat bisa ngelakuin semuanya. Gitu ya kurang lebih ya Pak Riko ya. Yes. Oke, mantap banget Pak Riko. Nah, aku move lagi sedikit, mungkin boleh diceritain Pak Andi. Nah, dari Pak Andi gimana Pak? Apa sih yang jadi fitur atau layanannya SmartVend yang paling membantu dalam menjalankan bisnis vending? Kalau di tempat saya kebetulan kan sudah update ya yang untuk untuk penjualan makanan dan minuman ya, yang ini sangat membantu sekali karena memang waktu di awal-awal tuh orang beli satu item satu pieces sudah harus transaksi. Kalau sekarang sudah ada fitur belanjanya ya. Jadi ada fitur keranjangnya ya gitu ya. Ya, betul Jadi banget. itu cukup membantu. Memang pada di awalnya memang cukup effort ya karena masih pengembangan ya. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua ya pasti untuk yang booking lapangan ya. Itu yang sangat membantu karena mengefisienkan satu langkah untuk orang membooking lapangan ya. Okay. Tapi memang ini masih tahap pengembangan khususnya di tempat saya. Jadi memang ke depannya memang saya sudah sempat diskusi dengan tim SmartVend, ada pengembangan orang booking lapangan itu kita dikonektivitaskan ke pintu masuk kita yang mana jadi mungkin customer service hanya butuh buy online gitu ya. Yang di lapangan hanya butuh yang jaga mungkin security atau cleaning service gitu ya. Kalau misalnya jadi mereka harus ada product knowledge bahwa mesin ini bisa apa aja gitu ya. Jadi memang kedepannya dengan SmartVend rencananya kan begitu ya Mas Aki ya. Masih bertahap. Jadi nanti customer sudah booking by online, tinggal datang, tinggal masukin kode, masuk sudah gitu. Jadi karena memang kebetulan Cibuat Park yang sebelum Cibuat Futsal kita sudah berdiri 18 tahun ya. Jadi ada beberapa permasalahan di lapangan yang harus kita cut gitu ya. Jadi yang kita antisipasi. Jadi mungkin itu permasalahan hampir di semua fasilitas olahraga ya. Kadang-kadang mungkin servis ke karyawan tapi juga untuk business owner itu bisa merugikan, misalnya penambahan jam yang tidak sesuai gitu ya. Iya benar banget Pak. Itu yang sangat berbahaya ya. Kadang-kadang pelaku di lapangan gitu ya, dia ingin tambah nih misalnya si ini, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah kita hanya bisa periksanya di CCTV kan gitu. Betul. Tapi kalau udah kita cover by sistem, dia mau masuk keluar itu sudah keblokir kan gitu. Nah itu rencananya gitu.
Bener, bener. Berarti nanti kalau misalkan ada yang menggunakan kode gitu ya Pak ya, itu jadi bisa lebih membantu gitu ya. Dan mungkin di sini ya kita juga beberapa teman-teman yang suka main futsal nih kalau malam-malam nih, ya kan, atau nggak main basket nih malam-malam, bilangnya jam 9 gitu kan, ngumpul gitu ya Pak ya. Nah mulainya jam 9:10, udah mulainya telat, selesainya juga pengennya misalkan main sejam gitu ya, harusnya selesai jam 10:10, selesai jam 11 gitu. Bisa Pengennya gitu malam atau gitu. atau Sering ya mungkin Kak ya? datangnya lebih dulu tapi nggak masuk Hmm, di ini ya, di report. hmm. eh, Dia bookingnya 2 jam, ternyata kan bisa aja kan, namanya SDM ya, ada aja gitu ya. Jadi masuknya hanya 1 jam bisa lagi. Nah Makanya itu. kenapa saya lengkapkan fasilitas itu, nanti mungkin ditambah dengan untuk fasilitas di pintunya IoT ya. Yes. Jadi tinggal kita masukkan kode, pelanggan tinggal masuk. Dan di sisi lain juga ada keamanan ya. Hmm, Kadang keamanannya paling penting, ada ya, karena fasilitas umum ya. Kebetulan kalau di tempat saya kan one stop service ya. hmm. Ada food court, ada garden dan lain-lain. Dan fasilitas olahraga itu dilewati orang banyak gitu ya. Ya. Nah itu yang mesti kita jaga untuk customer kita. Jadi yang benar-benar masuk memang yang yang menggunakan fasilitas olahraga itu. Yes, benar, Jadi benar banget. mungkin tipikal layout tempat sport centernya juga pasti berbeda-beda ya. Ya, Dan betul. keputusan Cibuat Park seperti itu. Jadi memang kedepannya kita akan ada pengembangan seperti itu. Yes, mantap banget. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Pak Riko dan juga Pak Andi. Boleh diketik 1 untuk tepuk tangannya, 2 untuk teriak. Wuh, gitu ya. Aku pengen tahu 1, 2 gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih. Nah, tadi 2. Oh berarti gitu tuh dia. Nah, langsung teriak tuh dia. Terus langsung gitu. Oke. Nah, teman-teman, tadi ya yang diceritain sama Pak Andi dan juga sama Pak Riko, mungkin itu bisa jadi opportunity juga buat teman-teman di sini yang lagi join pengen punya fasilitas di vending machine gitu ya. Jadi kita juga pastinya terbuka sama teman-teman apa yang bisa dari Smartfren provide ke teman-teman, apa yang bisa ngebantu teman-teman dalam berbisnis vending machine. Bahkan di sini tuh kita udah ada tim development-nya. Tadi aku sempat ngeliat deh. Ada Pak Dimas kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin Pak Dimas, boleh ya Pak Dimas kita sikat ya Pak Dimas ya. Kita bantu Pak Andi gitu ya. Jadi ada IoT-nya, jadi tinggal scan barcode, pintunya kebuka. Tapi kalau misalkan kelewatan waktunya, dikunciin deh tuh di tengah lapangan gitu. Nggak boleh keluar. Gitu jatuhnya ya. Nggak ya, bercanda. Nah, itu dia tadi untuk pertanyaan ketiga. Nah, mungkin aku langsung lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih. Karena tadi Mimi Peri ngasih tahu aku katanya ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ya, tadi Mimi Peri aku ngasih tahu aku, dia bisik-bisik. Gitu dia tadi bilangnya. Boleh di next Kak, ke pertanyaan terakhir kita. Nah ini dia, nah kan ini yang jadi cukup penting ya buat teman-teman semua yang lagi ikut. Gimana sih cara nentuin harga jual produk di vending machine, terutama di lokasi lapangan olahraga, yang pastinya ya biasanya nih, ini biasa banget nih, di lapangan olahraga itu dekat juga sama minimarket gitu kan, atau enggak sama kafe. Nah itu yang ngebuat terkadang kita jadi suka bingung, ini gimana ya aku cara netepin marginnya. Contoh, aku jualan air mineral, aku hargain deh 6.000 lah, tapi dia mungkin ya jalan kaki 20 enggak 20 menit ya, mungkin 1 jam enggak, mungkin kayak 1 menit dia jalan kaki udah sampai ke supermarket, udah bisa dia beli harganya 4.000. Nah ini yang jadi kadang pertimbangan kita ketika kita pengen mulai bisnis vending machine di lokasi yang dekat dengan kompetitor seperti minimarket atau kafe. Tapi aku pengen tanya ini ke Pak Riko dan juga ke Pak Andi. Nah mungkin boleh nih, aku balik lagi ke yang paling pertama, ke Pak Riko. Pak Riko, aku mau tahu dong Pak, kalau aku sempat datang ke sana ya, jadi aku sempat datang ke sana teman-teman, ketemu sama Pak Riko, ngambil foto gitu dan aku upload di Instagram. Nah, aku sempat ketemu Pak Riko, tempatnya itu vending machine-nya tuh deket banget Pak sama minimarket ya Pak ya. Kayaknya cuman turun kebetulan vending machine-nya tuh ada di lantai 2, jadi customer-nya tuh hanya tinggal turun aja, mungkin 10 langkah, 20 langkah udah nyampe langsung supermarket. Nah Pak, aku mau tahu dong Pak,
ini nentuin harga jualnya gimana nih Pak? Jadi lebih mahal atau lebih murah nih Pak daripada minimarket yang ada di dekat lokasi? Boleh Pak Riko? Kita sih percaya diri aja gitu ya. Mantap. Harga yang kita berikan ya standar seperti di tempat olahraga biasanya, yang pasti lebih mahal daripada harga di minimarket. Ya. Kenapa kita percaya diri? Karena kita ada kelebihannya banyak. Orang nggak perlu turun atau kita turun waktunya. Ya, karena dia kan harus menggunakan waktu yang dia sewa dengan sangat pas ya. Kalau dia lebihnya kan udah nggak bisa lagi. Jadi, daripada dia buang-buang waktu buat beli air, nggak apa-apa lah di sini. Toh juga simple kok, toh juga efisien kok gitu. Jadi mereka worth it lah, merasa worth it untuk mengeluarkan uang seperti itu. Yes, benar banget Pak. Walaupun kita mungkin dari sisi kita dari jauh nih. Aku juga sekedar cerita aja nih ke teman-teman juga. Mungkin kita sharing-sharing bareng ya Pak Riko ya, bahwa kita sih ngelihatnya dari jauh, padahal deket nih dari vending machine ke supermarket deket. Bagi kita deket teman-teman. Tapi bagi customer kita yang apalagi especially tempat olahraga ya. Bayangin lagi capek, badannya lagi panas ya. Biasanya kalau lagi olahraga kan agak panas tuh, jadi meningkat ya suhunya. Jadi badannya tuh agak, kalau yang tadinya udah aktivitas berat terus jadi jalan, jadi apa tuh jadi agak berat sebenarnya, gitu kan. Nah, dengan vending machine yang ada di dekat lokasi lapangan itu ngebuat mereka jadi tambah ya udahlah di sini aja. Toh paling bedanya nggak begitu banyak juga gitu ya Pak Riko ya. Coba untuk di harga lebih mungkin berapa 500 atau 1.000 rupiah, dan itu yang ngebuat customer jadi ngerasa oh ini worth it gitu. Dan air kok gitu kan sama aja sebenarnya, bahkan bisa kita branding gitu air mineralnya dengan lokasi yang kita punya, kita ganti dengan stiker kita sendiri, mungkin kita buat gitu ya, dengan kita buat sendiri, dan itu tambah nilai tambah lagi tuh ibaratnya. Udah selain menghemat waktunya customer, kita juga bisa ada posisi brandingnya gitu ya Pak Riko, kurang lebih ya Pak ya. Oh mantap banget itu tuh ya teman-teman, inget tuh kata-kata Pak Riko, percaya diri aja gitu kalau kata Pak Riko ya. Oke mantap Pak Riko, terima kasih banyak Pak Riko. Aku lanjut dulu ke Pak Andi ya Pak ya. Nah kalau Pak Andi gimana Pak? Yang aku tahu waktu aku kemarin ke Cimahi ketemu Pak Andi di Cibabat Park. Cibabat Park itu bener-bener langsung di pinggir jalan ya Pak ya. Jadi akses masuknya mudah banget, dan orang tuh keluar sedikit tuh udah toko-toko tuh, minimarket, supermarket tuh di mana-mana. Nah itu gimana Pak? Gimana cara Pak Andi nentuin harga jualnya? Iya, pertama sih memang ya lagi di tempat saya kan one stop service ya. Jadi pilihan makanan dan minuman juga sebenarnya banyak. Jadi di dalam area sendiri juga ada persaingan. Betul kata Pak Riko tadi, sebenarnya kita pede-pede aja ya. Karena sebenarnya untuk penentuan harga itu kita nggak bisa samakan dengan minimarket ya. Kebetulan memang di daerah saya pas di depan itu memang ada minimarket juga, dan memang harganya pasti jauh. Tapi tipikal konsumen sekarang itu ya bisa dibilang orang beli waktu sama beli servis ya. Jadi apalagi olahraga, dia butuh sesegera mungkin ya. Dia pengen dia haus atau apa gitu ya. Jadi kita untuk pricing itu pasti akan lebih mahal dibanding minimarket, karena memang orang kan yang dibeli itu waktu dan servisnya gitu. Betul. Jadi harga ya, tapi ya memang tidak harus tinggi banget ya gitu ya, karena kan akan memberatkan konsumen juga. Yang sewajarnya, tapi pasti akan lebih besar dibanding minimarket gitu. Oke, siap Pak Andi. Nah itu ya tadi teman-teman, jangan terlalu tinggi juga ya, bukan berarti air mineralnya 100.000 gitu ya Pak ya, seharga lapangan dong. Nanti orangnya bilang, wah saya mending nyewa lapangan nih Pak daripada saya beli air gitu ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu ya Pak Andi dan juga Pak Riko.
Pak Riko juga tadi udah mention berkali-kali dan mirip juga dengan Pak Andi. Key point-nya adalah ya pengen beli waktu dan servisnya gitu. Itu udah jelas banget. Apa namanya? Tipikal konsumen zaman sekarang. Apa-apa tuh pengennya cepet, bagus, baik, mantep, murah, ya kan? Tapi murah di sini balik lagi teman-teman, relatif. Murah bukan berarti harga mineralnya harus di bawah harga minimarket, nggak juga, gitu. Murah di sini arti kata dengan harga yang udah disediakan di lokasi itu mereka udah bisa menghemat waktu, servisnya juga cepat, gitu ya. Dan itu membuat mereka jadi puas, customer-nya jadi puas. Nah, oke, itu dia teman-teman tadi buat pertanyaan kepada Pak Andi dan juga Pak Riko. Nah, Pak Andi, Pak Riko, setelah ini kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Soalnya kita udah ada berapa tadi 2.200 pertanyaan. Oh iya bener nih, banyak banget nih. Udah banyak banget pertanyaannya Pak Andi, Pak Riko, siap-siap pokoknya. Kita akan kupas tuntas, tapi bukan aku yang kupas, nanti bakal teman-teman yang join hari ini yang bakal kupas. Nah, buat teman-teman yang pengen bertanya, boleh langsung scan kode QR-nya, atau enggak tuh tadi dari tadi Mas Baskoro ngasih tahu di chat, buat yang mau bertanya silakan bertanya lewat link berikut. Nah, itu langsung diklik linknya, diisi pertanyaannya sebanyak mungkin. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke Q&A, kita coba buat cari tahu lebih dalam lagi di MHI dan juga di Cibabat Park. Aku pengen ngasih tahu dulu tentang business deals di bulan ini. Nah, boleh di next slide? Oke, nah kita udah sampai di business deals teman-teman. Kali ini bukan aku yang akan mandu teman-teman, tapi ada Kak Vina dan juga ada Kak Amalia. Untuk itu aku persilahkan. Silakan Kak Vin, Kak Ama. Yes, thank you Mas Zaki. Malam Pak Riko, Pak Andi, dan teman-teman semuanya yang join. Luar biasa ya, dari tadi udah bahas-bahas daging dan data juga. Nah, kali ini ada yang nggak kalah menarik nih Pak, dari bisnis deal kita. So, Pak Andi, Pak Riko, kalau mau nambah mesin lagi, saat ini Smartfren udah datangin mesin baru nih Pak, gitu. Yang lebih slim, yang lebih canggih gitu kan, lebih menarik juga eye-catching, boleh. Nah, kalau kemarin udah lihat lah ya, di promo sebelumnya, gathering yang ke-6 tuh mesin ini hanya bisa dibeli. Nah, saat ini udah bisa dirental nih, Pak Riko, Pak Andi, Mas Rizky, Mas Dio, yang bentar lagi lapangan olahraganya udah mau jadi ya, The Forum, tuh kan, langsung rental vending mesin ini gitu. Nah, ini namanya ada Nano C dan juga Velo C. Bedanya, nah ini lebih efisien lagi nih Pak Andi. Jadi ini no kasbon, no cash lah, langsung QRIS saja gitu. Nah, dua mesin ini hanya bisa menerima transaksi non tunai saja gitu. Kalau dari segi kapasitas dan rak ya sudah familiar lah ya. Mungkin boleh dibantu slide selanjutnya, Mbak Nori. Yes. Nah, sama tadi yang tadi aku udah mention ya, sebelumnya mesin itu tuh hanya bisa dipakai untuk dibeli aja, tapi saat ini udah bisa dirental. Nah, kalau yang udah familiar, rental vending machine kita kan biasanya di 4 juta ya. Nah, ini lebih murah lagi, ada di 3 juta, udah include paket data. Nah, kalau tadi di awal-awal kan ada Sikarda ya, sebenarnya kita juga punya data CMS yang nggak kalah canggih lah. Fiturnya ada, laporannya jelas. Nah, yang bikin lebih maju dari fitur kita tuh kita punya Mas Zaki gitu, yang langsung direct 24 jam, kapanpun butuh pasti akan di-assist gitu kan. Nah, kalau rental biasanya kan sudah include paket promo nih. Nah, fitur terbaru dari CMS kita dengan nambahin 250.000, ini nanti aku jelasin di slide yang ketiga ya, itu udah dapat servisnya Mas Zaki full priority. Kalau pro tuh sekarang kan ya Mas Zaki bisa ditelepon, wah enggak saya lagi ada urusan yang lain nih. Nah kalau priority Mas Zaki minta waktu langsung bisa gitu. Nah promo ini hanya berlaku selama 3 bulan untuk rental priority-nya gitu. Ini di SV7 di Nano C, SV10 dan boleh ini ada di Velo C juga. Sama, mungkin harga rentalnya aja yang berbeda, yaitu di 3,5 juta aja. Nah, ini udah hampir sama kayak vending machine dua-dua kita nih, Pak. Nah, kalau mau yang lebih efisien, ukurannya, kapasitasnya sama, bisa banget pakai SV7 ini, gitu. Nah, sama, paket priority-nya ini hanya nambah 250.000 saja. Untuk detailnya aku jelasin di slide yang paling akhir, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang baru dari rental ini? Nah, kalau tadi aku mention ada pro dan priority, disinilah perannya Mas Zaki paling penting nih, teman-teman semuanya. Boleh
di slide selanjutnya. Nah, sorry, agak kecil nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya Mas Zaki di Pro, itu ada bisa ngelayanin banyak, cuman saat ini kalau di-upgrade ke priority, perannya Mas Zaki langsung ngasih nih, "Weh Pak, mesinnya kenapa?" Mas Zaki langsung jadi super aktif, kayak AI Pak, tanyain aja apa aja, nanti langsung dijawab sama Mas Zaki. Terus ada juga nih Pak, perannya tim dev kita Pak, yang ngasih email notification langsung direct Pak. Kalau di Pro kan Bapak harus login, Bapak harus tanya. Kalau di upgrade ke priority, email notification tuh langsung datang. Nah, ini Pak, perannya Mas Zaki lagi nih, dedicated call Pak di priority. Buset, ditelepon jam 2 juga pasti nggak diangkat pastinya Pak, karena tidur gitu kan. Jadi bisa diangkat pas pagi direspon gitu. Dan juga nih Pak, kalau tadi si Karda punya kan laporan spesifik barang apa aja yang paling laku. Di sini kita sebenarnya punya Pak. Bedanya kalau di sana kan nggak ngomong sama orang. Di priority ngomong nih Pak sama Mas Zaki. Mas Zaki kasih insight dong, aku perlu reshuffle produk apa aja nih, produk apa aja sih yang paling laku. Nah, di sini perannya Mas Zaki. Jadi yuk cobain rental dengan mesin baru. Mas Dio, The Forum 2 bulan lagi nanti saya kontak Mas Rizky ya, supaya tekan kontrak dulu gitu. Mbak Teresia juga, Mbak Tere kalau misalnya mau ambil lagi, kemarin udah nego-nego sama Mas Zaki ya, boleh banget langsung didilin dengan mesin yang baru nih gitu, jadi bisa langsung dibeli aja gitu. Nah mungkin kurang lebih promonya dari aku ini, Pak Dion boleh ditunggu ya Pak ya, silakan Pak lanjut. Thank you Mas Zaki. Thank you Kak Vina. Yes, tadi ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman baru saja bertemu dengan bos aku, namanya Bos Selvina. Jadi kapanpun Bos Selvina bilang, Mas Zaki itu angkat dong kliennya, siap bu gitu kan. Baru bangun tidur jam 6 gitu kan, lagi sikat gigi, siap bu gitu ya. Nah, tapi teman-teman ya seperti yang teman-teman ketahui, pada dasarnya aku akan tetap melayani apa yang jadi kebutuhannya teman-teman kapanpun gitu ya. Boleh dicamkan banget kapanpun, dimanapun, dan seperti apapun, itu bakalan aku tetap bantu gitu. Yang jadi kebutuhannya teman-teman seperti apa, akan coba kita provide, dan pastinya di sini nggak cuman sendiri dari aku aja sebagai customer success, tapi ada teman-teman di belakang nih, mulai ada Kak Selvina, ada Mas Baskoro juga, ada Kak Andrea, tadi juga ada Pak Dimas ya, yang hadir di sini dari tim development yang secara nggak langsung mendengar apa yang jadi kebutuhan teman-teman terkait sistem. Nah, itu dia teman-teman tadi yang udah dijelasin sama Kak Selvina. Tadi kita juga udah ngebahas bareng sama Pak Andi dan juga Pak Riko terkait bisnis vending machine-nya. Kali ini kita udah sampai polling dan juga Q&A session. Boleh di-scan lagi untuk yang terakhir gitu ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang bisnis vending machine, di sini ya polling and Q&A session-nya. Nah, abis itu boleh ya dibantu share pollingnya. Nah, oh ya, ini tadi ada polling terkait Sikarda ya teman-teman. Jadi apakah fitur yang ditawarkan oleh Sikarda bisa membantu bisnis kamu? Jawabannya adalah ya, bisa membantu bisnis saya 100%. Nah, kan benar berarti ini. Jadi benar ya teman-teman, butuh data. Benar ya? Setuju ya? Kalau setuju boleh klik 1 dong, atau tanda seru. Aku butuh data gitu. Aku butuh data. Nah, itu boleh ya. Tadi selain ada Sikarda, kita di Smartfan juga nggak kalah. Kita ada Cloud Management System, ada CMS. Tapi jangan salahnya satu ya. CMS-nya kita bukan berarti itu aja. Kita upgrade loh. Tadi sempat di-mention ada card juga gitu kan. Ada card system. Jadi orang-orang udah, jadi di sistem vending machine kita, mungkin aku boleh sharing sedikit. Kalau ada customer yang pesen 5 jenis barang berbeda, gitu ya, di tempat-tempat yang berbeda, sekali scan ke 5 barangnya jatuh. Itu yang bakal teman-teman dapetin dengan sistemnya Smartfan. Nah, ini juga sama ya, dengan fitur yang tadi udah ditawarkan sama Sikarda, sangat-sangat bisa membantu bisnisnya teman-teman gitu. Nah, boleh Kak Nori di show ya Q&A-nya. Nah, ini dia. Oke, ini aku juga tadi notice ya ada Pak Ken ya. Halo Pak Ken. Halo Pak Ken, selamat malam. Ya, saya Nelson, Pak Kennya ada di sini. Pak Kennya ada di situ, ada dan juga Pak Nelson. Oke. Halo Pak Nelson, selamat malam Pak.
malam. Thank you nih waktunya. Iya, boleh banget. Di sini ada Pak Nelson yang mewakili 1%. Katanya mau mempresentasikan atau memperkenalkan ya Pak ya produk barunya. Boleh dong minta waktu 1-2 menit. Nah, monggo Pak Nelson dan juga Pak Ken. Boleh Pak. Silakan. Boleh. Ini Pak Ken bakal share screen bentar ya Pak. Boleh Pak. Mungkin boleh di... Oke. Yes. Oke, sip. Udah kelihatan ya Pak? Oke, thank you semuanya nih buat waktunya. Pak Zaki, tadi ada Pak Andi sama Pak Riko juga yang udah sharing-sharing ya. Tadi lumayan menarik. Tadi sempat jelasin bahwa salah satu produk yang paling best seller adalah produk isotonic. Bener kan? Nah, kita sebenarnya dari 1% kita mau introduce produk baru nih. Bisa dibilang isotonic plus lah. Di mana kita produknya adalah water, tapi isinya ada protein. Biasa kalau kita ngelihat di orang Indo yang konsumsi protein ya mostly orang yang nge-gym, angkat-angkat segala macam. Tapi sebenarnya market yang jauh lebih besar adalah ternyata market orang-orang yang olahraga aja, main badminton lah, main futsal segala macam. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini mungkin dari segi Pocari-Sweat atau apapun, isotonic bisa bantu mereka buat hidrasi. Tapi sebenarnya ketika mereka olahraga, mereka pakai ototnya segala macam, mereka butuh protein buat recovery. Nah, produk kita di sini, kita pengen ngegabungin nih dua ini, protein dan juga isotonic untuk hidrasi air, kita gabungin jadi satu. Jadi kita sebutnya namanya protein water. Nah, jadi produk kita baru ini, kita benar-benar baru banget launching, bakal di bulan Agustus. Nah, sekarang kita lagi mulai memperkenalkan dulu nih produknya, kita pengen dapat feedback juga, dan kita pengen coba tahu apa kira-kira di sini kan ada gym owner, ada vending machine owner, kira-kira tertarik nggak nih? Kalau tertarik, serem banget nih, kita bisa siapin inventory-nya juga, gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih Pak produknya, simple. Kita baru mulai satu produk sekarang, keep it simple dulu aja, gitu. Oke, siap. Thank you Pak Nelson, Pak Ken, salam kenal itu ya tadi teman-teman udah diceritain tentang 1%. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang produk 1% tadi yang kayaknya sini banyak juga yang hadir dari Sport Center, itu bisa menghubungi pihak Smartfan mungkin ya, Pak Ken dan juga Pak Nelson. Nanti mungkin dari kita bakal coba buat bridging ke Pak Ken dan juga Pak Nelson kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu juga nih tentang 1% produknya, tuh feel free to reach out to us ya, kata Pak Ken, if you're interested in partner together to distribute our products. Nah, tuh dia, langsung dicari aja ya teman-teman, 1%. Tuh ada emailnya. Nah, tuh boleh ya teman-teman langsung aja disikat. Das, aku pengen punya protein water gitu. Nah, langsung dihubungin 1%-nya. Oke, boleh mungkin balik lagi ke slide Q&A-nya kita. Thank you Pak Ken dan juga Pak Nelson. Boleh mungkin bentar. Boleh Pak Nelson di share screen-nya? Yes, thank you Pak. Nah, kita lanjut ya. Tadi udah dari Pak Nelson dan juga Pak Ken. Sekarang, ini langsung nih ada nih. The Forum Sports Hub. Ini ngomongin tentang booking system gitu ya. Nah, di sini aku udah ada Pak Dimas. Halo, Pak Dimas. Nih. Halo. Halo. Kameranya hidup nggak ya? Hidup. Wah, mantep tuh. Langsung kelihatannya Pak Dimas ya. Senyumnya ganteng banget. Oke, kita lanjut aja langsung. Nah, Pak Dimas, ini ada pertanyaan nih Pak Dimas nih. Tapi ini kayaknya buat kita nih Pak Dimas. Dari The Forum Sports Hub itu dia bertanya, untuk booking sistem kita udah kerjasama dengan ayo.id. Nah, vending machine untuk booking itu bisa connect nggak ya ke sistemnya Ayo? Nah, ini boleh Dimas nih diceritakan tentang kita udah integrasi kayak gimana aja ya selama ini bareng sama klien-klien kita yang lain. Monggo Mas. Terima kasih Mas Zaki, terima kasih juga pertanyaannya untuk The Forum Sports Hub ya. Jadi kita itu Smartfan sudah banyak bekerja sama bertukar melalui API. Jadi tentunya kalau misalnya, dan kita sangat convenience, terbuka sekali untuk semua kemungkinan, dalam arti jika ayo.id-nya belum punya API, kita yang bisa sediakan API. Jadi ayo.id tinggal kontak kita. Kalau ayo.id-nya sudah punya API, kita pun
bisa untuk mengontak ayo.id-nya. Jadi sangat convenience Pak Zaki. Mungkin itu penjelasan singkatnya. Intinya Asik, kita mantap bisa. banget. Thank you banget Mas Dimas. Itu ya teman-teman, sekali lagi jadi dari tim kita udah ready pokoknya, udah bakalan bantu teman-teman. Keren banget tadi Mas Dimas. Nggak punya API, kita sediain. Seneng banget tuh aku sama hal kayak gitu. Yuk Mas Dimas untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia nih. Ada pertanyaan dari Anonymous. Oh, ini semuanya Anonymous ya namanya. Oh enggak. Oh, ini maksudnya ini ya. Apa bersedia kenalin di ayo.id? Nah, tuh boleh ya. Tadi ditanya juga ada Pak Jeffrey. Apa namanya, tanya apa bersedia kenalin ke ayo.id? Nah, boleh tuh dilanjut ya, Pak, bareng sama The Forum tadi. Nih kayaknya kita bakal jadi gede nih bareng sama The Forum ini, bakal banyak mesin, bakal banyak integrasi. Cakep. Nah, kita lanjut lagi ya. Anonymous, tadi sempat di-mention vending machine bisa beli menggunakan fitur keranjang. Apakah memungkinkan jika beli 3 item keempatnya diskon 10% misalnya. Nah. Ini mungkin aku coba buat sharing dulu ke teman-teman, nanti kalau ada yang dari teman-teman Smartfren mau tambahin boleh banget ya. Apakah bisa jika beli 3 item keempatnya diskon? Nah, bahkan sekarang kita lagi ada POC nih teman-teman di sistem kita, bahwa enggak cuma beli 3 item keempatnya diskon, bisa jadi beli 3 item gratis 1, itu juga bisa. Dan sekarang lagi berjalan teman-teman di salah satu klien kita yang lagi jualan ice cream di vending machine-nya, bayangin tuh. Jadi ada yang sifatnya dia buy one get one gitu ya, bisa masukin voucher gitu, dan nanti dia beli 1 masukin voucher, keluar 2. Kalau dia beli 2 nanti bakal gratis 1. Nah, jadi sistemnya juga udah lumayan banyak gitu ya. Kita udah bisa buat provide apapun yang teman-teman butuhin. Bener ya Mas Dimas? Betul ya Mas? Betul. Ya, itu dia. Betul. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita udah ada juga Mas Galih ya di sini. Duo mautnya kita nih tentang sistem nih. Ya udah bersedia pokoknya, tenang aja. Nah, thank you tadi Mas Dimas dan juga teman-teman yang udah tanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Waduh, ini ada banyak ya, kita 60 pertanyaan ya. Nanti kita coba cater dulu ya. Asik. Nah, yang pertanyaan kelima. Boleh Mas Dimas, Zaki, gimana Mas? sebentar. Tadi yang nanya ayo.id mungkin ada mau respons nggak tuh dengan jawaban yang kita tadi? Ada nggak ya Boleh. timnya? Tadi dari The Forum ya. Mas Dio sama Mas Rizky, Mas Zaki. Ada respons nggak maksudnya? Boleh mungkin dari Mas Dion ya, Kavina ya? Yes, Mas Dio sama Mas Ricky atau nih yang The Forum. Monggo Mas. Mungkin boleh. Nah, tapi mungkin nanti kita coba ini ya, cater ya, Mas. Siap. Apa namanya, terkait responnya gitu ya. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari The Forum ya, tadi sempat nanyain tentang ayo.id ya. Nah nanti Pak Dion dan juga Pak Rizky mungkin boleh kasih feedbacknya ke teman-teman Smartfren mungkin yang udah kenal ke Kak Selvina ya, ada kontaknya, bisa langsung reach out aja ke Kak Vina. Kalau misalkan bisa mungkin nanti bakal kita bantu gitu ya. Gitu. Nah, tapi atau enggak mungkin sekarang Pak Dion sama Pak Rizky lagi buat proposalnya langsung ya, mau di-share. Oke. Mungkin nanti bisa langsung ya. Langsung aja ya Pak ya, kontakin Kak Vina gitu. Oke, mantap banget. Nah, kita langsung lanjut nih. Ini ada pertanyaan tadi udah dibantu sama kita teman-teman Smartfren. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anonymous lagi. Mungkin ini buat Pak Nah, dari untuk Pak Riko dan juga Pak Andi. Nah, ini boleh dong Pak Riko atau Pak Andi, kira-kira produk paling laris lewat vending machine di Cibabat dan M-High itu minuman, makanan, atau ada yang lain? Nah, boleh mungkin Pak Riko atau Pak Andi? Nah, Pak Riko. Boleh Pak Riko? Ya. Kalau di tempat kita sih emang
mostly penjualan sih minuman, Hmm. air, Pocari, susu, dan juga ada yang merchandise kami juga lumayan laku karena itu baju kayak baju kita tuh ada berbagai macam, jadi bagi orang tua tuh mereka memakai itu brandingnya sudah lumayan kuat ya, jadi mereka memakai itu juga bangga gitu. Kita tahu kalau ini ada saya dan jual itu tidak bisa dijual tempat lain. Oke, mantap siap Pak Riko. Kalau dari di MH sendiri posisinya itu ini ya Pak ya, minuman paling banyak dan juga merchandise gitu ya Pak ya. Tentu pastinya minuman kalau misalkan di di sport center ya rata-rata. Oke, mantap Pak Riko. Nah, kalau aku move sedikit ke Pak Andi dari di Cibabat gimana Pak? Lebih banyak makanan, minuman atau ada yang lain nih Pak Andi? Ada yang lain ya, itu booking lapangan yang paling laris ya, karena yang paling utama. Bener. Booking lapangan yang paling laris ya Pak ya? Karena kan fitur paling utama ya. Ya yang kedua sih pasti minuman ya, minuman dan makanan kecil sih ya so-so lah ya, lebih banyak pasti minuman sih, karena memang ya itu yang paling utama di sarana olahraga. Oke, siap, mantap Pak Andi. Bener ya Pak ya, makanan dan minuman, tapi mostly minuman ya Pak ya. Orang habis olahraga emang rata-rata ya haus gitu. Oke. Iya. Dan juga booking lapangan kalau di Pak Andi. Nah, ada lagi nih Pak nih pertanyaan selanjutnya. Pak Andi, Pak Riko, gimana Pak cara edukasi orang-orang yang belum ngerti vending machine? Nah, mungkin aku ke Pak Andi dulu nih, kebetulan karena Pak Andi punya sistem booking lapangan. Nah, gimana tuh Pak cara edukasi customer biar mereka bisa pakai vending machine-nya dan sampai buat booking lapangannya? Ya, memang saya tadi mungkin kan teman-teman mungkin ada yang lihat slideshow-nya ya. Positioning-nya memang saya tempatkan di sebelahnya adalah meja customer service. Jadi di situ untuk memudahkan beberapa pertanyaan dari pelanggan yang ingin menggunakan fasilitas terutama booking lapangan. Karena kalau untuk belanja makanan dan minuman mostly orang sudah paham lah ya. Karena ada fitur yang pembayaran melalui QRIS, 1-2 kali orang sudah terbiasa, dan memang yang butuh effort untuk booking lapangan karena memang sesuatu yang sangat baru gitu ya. Jadi saya memang harus menyediakan untuk saat ini harus ada customer service yang ada di sebelah mesin. Yes, oke, mantep banget Pak. Jadi emang sengaja disediain fasilitasnya bahwa di sampingnya ada meja customer service gitu ya Pak ya. Namun ya nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya nanti ke depannya orang-orang juga lama-lama terbiasa, ya nggak sih Pak? Betul. Terbiasa dan ya udah jadinya dia bisa langsung booking lapangannya di vending machine. Nah itu tadi dari Pak Andi ya. Nah Pak, aku izin move dulu ya Pak ya ke Pak Riko ya buat pertanyaannya. Nah kalau dari Pak Riko, dari Pak Riko gimana nih Pak? Gimana cara Pak Riko edukasi orang-orang yang belum ngerti pakai vending? Kalau dari kita sih nggak terlalu sulit ya, soalnya mirip seperti orang belanja, tinggal pilih, bayar, scan barcode, udah seperti itu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu sulit lah buat mereka. Kalau mereka udah bisa belanja di Tokopedia itu ya mungkin ya mirip-mirip seperti itu, kita pilih berapa banyak, udah bayar. Oke Pak. Aja kalau dia bingung ya paling ada orang kita yang bisa dipanggil di sana, kita bisa jelasin. Oke Pak. Berarti memang secara nggak langsung sebenarnya vending machine itu user friendly juga ya Pak ya. Jadi ya sebenarnya begitu tahu ya udah ada kok gambar produk, tinggal pilih scan QRIS. Gitu ya Pak ya? Yes, mantap. Keren banget Pak Riko dan juga Pak Andi. Nah itu tadi pertanyaan ke 470. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan 477. Oke. Ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Nah, ke Anonymous lagi sama masih.
selain jadi fasilitas, boleh tahu secara penjualan keuntungannya? Nah, bener banget nih. Jadi memang tujuannya sebagai fasilitas ya, Pak Riko, bener ya? Kalau di MH ya, Pak ya. Jadi fasilitas juga, tapi secara keuntungannya gimana tuh, Pak? Untung nggak sih, Pak, sebenarnya? Ya kalau kita usaha ya harus untung lah ya. Tapi kan yang pasti kan harus kita harus gimana bisa mendatangkan crowd ya, crowdnya juga bisa banyak. Kita berbicara kan jualannya jualan banyak gitu. Kita harus cari orang yang bisa banyak membeli. Kalau itu sedikit ya lebih baik jangan. Memang harus banyak orangnya. Kalau masalah untung persentase sih ya pasti lumayan sih. Dari segi kita jualan minuman kan pasti modal nggak terlalu besar, tapi kita bisa jualnya banyak gitu. Jadi itu yang mau kita jelaskan, harus banyak orang. Kalau mau usaha harus banyak orang lewat atau tempatnya ramai. Oke, benar banget, Pak. Jadi sebenarnya kita juga punya aware gitu. Kita harus aware juga ya bahwa ya kalau misalkan kita ngomong tentang keuntungan, ya kita juga harus tahu bahwa konsekuensinya kita juga harus bawa banyak orang kalau keuntungannya mau lebih banyak. Toh dibantu juga kok dengan margin yang lebih tinggi gitu ya, Pak ya, bisa dibilang ya. Dengan margin yang lebih tinggi kita taruh gitu, Pak. Yes. Oke, mantap banget Pak Riko. Terima kasih, Pak. Nah, kalau di Pak Andi gimana nih, Pak? Boleh tahu nggak, Pak, secara keuntungannya? Ya sama sih, ya lumayan juga ya keuntungannya. Ya memang penjualan minuman tuh pasti berbeda ya dengan makanan. Persentasenya dari HPP-nya sampai kita jual itu memang persentasenya cukup lumayan besar. Jadi ya memang betul kembali lagi ke crowd yang harus kita datangkan untuk semakin meningkatkan keuntungan ya, gitu. Yes, mantap, keren banget Pak Andi, Pak Riko tadi ya. Nah, tapi sebelum mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ke Pak Andi dan juga ke Pak Riko, aku pengen tahu dulu dong, menurut teman-teman yang dari tadi ikut acaranya, boleh dong di komen 1 kalau acaranya daging, 2 kalau acaranya nggak daging. Boleh ya, aku pengen tahu banget, klik 1 atau nggak klik 2. Aku pengen tahu hype-nya kayak gimana. Karena kayaknya nih yang nonton di depan laptop lagi atau depan HP kayaknya sambil ngelakuin sesuatu atau agak-agak ngantuk gitu ya, karena kalau di US sih udah jam 12 malam ya kayaknya kalau di US. Kalau di sini kan enggak ya, gitu kan. Nah tuh risol isi daging tuh enak kan? Enak banget apalagi kalau malam-malam kayak gini ya. Nah oke, kita lanjut lagi nih ke 2 pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Ingat, ini pertanyaannya daging-daging banget dan pastinya bisa ngebantu teman-teman dalam membangun bisnis vending machine-nya. Aku pengen lanjut lagi ke Pak Andi dan juga ke Pak Riko. Pak, wah ini pertanyaan yang oke juga nih sebenarnya ya. Pak, gimana sih caranya ngontrol vending machine kalau satu produknya habis atau vending machine-nya error? Boleh nih ke Pak Riko. Kalau dari Pak Riko gimana, Pak? Biasa sih kita ada cek berkala ya, kita lihat di data apa yang kurang, ketahuan kok dari real time kita bisa cek juga. Jadi ya tinggal ditambahin aja sih, nggak terlalu sulit, kita tinggal tambahin, masukin data apa yang mau ditambahin, udah jadi. Kalau error sih kadang-kadang memang terjadi ya, kalau error paling suka ngehang, tapi itu dulu ya. Terus sekarang sih udah oke sih sistem. Mantap Pak Riko. Nah, itu ya kalau produk habis ya bisa dicek by fisik bisa, tapi by system juga bisa gitu ya Pak Riko ya. Kalau misalkan ada yang error juga tenang, kita ada grupnya. Nah, biasanya kita ya. Itu dia. Bener banget. Biasanya nanti di situ dia bilang, "Pak, tolong ini." Nah, udah di situ langsung tim Smart Fan come to the rescue gitu ya bahasanya. Nah, ini balik juga nih tadi dari Pak Riko. Kalau dari Pak Andi gimana, Pak? Cara Pak Andi ngontrol vending machine mulai dari produk habis, vending error dan sebagainya. Ya, kalau untuk produk analisa penjualan produk kan sebenarnya sudah real time ya. Jadi memang mungkin ada beberapa SOP dari masing-masing sport center pasti kan berbeda ya.
Jadi kita amatin mungkin per periodik, misalnya seminggu gitu, ini tinggal sisa berapa, kita udah tinggal isi lagi. Perharinya mesti kita lihat. Nah, ini datanya kan real time, jadi kita sangat mudah untuk mengetahui di slot berapa yang habis, di produk apa yang habis. Yes. Dan memang betul tadi untuk grup yang dibuat oleh SmartFan itu cukup membantu, sangat membantu. Jadi bukan hanya masalah stok ya, mungkin dari konektivitas ada errornya, namanya juga sistem ya, pasti someday kita akan menemukan ada errornya, ada stucknya. Nah itu alhamdulillah memang cukup membantu grup yang dibuat oleh SmartFan. Jadi karyawan saya pun langsung komunikasi dan di situ langsung ada solusi gitu ya. Nah, yang tadi Mbak Vina bilang Mas Zaki siap 24 jam, memang betul sih. Siap 24 jam. Jadi kadang jam 11 malam karyawan saya tuh langsung WA di grup, besok pagi langsung respon sih. Siap, Gitu. mantap, keren banget. Terima kasih Pak Andi dan juga Pak Riko. Tepuk tangan lu dong sekali lagi buat Pak Andi dan juga Pak Riko, teman-teman. Wow banget ya. Malam hari ini wow banget. Senang banget aku sama Pak Andi sama Pak Riko jujur cerita tentang bagaimana berbisnis vending machine, mulai dari kegiatan operasionalnya sampai dari sistemnya, bahkan tadi sampai diajakin buat kolaborasi ya, banyak banget yang hadir di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan SmartFan gitu ya. Sebuah ekosistem yang harapannya kita saling support satu sama lain, kita saling empower satu sama lain, kita ada innovation-nya gitu ya, satu sama lain, dan pastinya kita selalu berkembang bersama-sama. Nah, balik lagi teman-teman ke Q&A yang terakhir. Di sini aku coba buat alihkan mungkin ke Kak Vina. Boleh ya Kak Vina ya? Tadi aku dibisikin sedikit sama Mimi Periko soalnya ini Kak Vina yang bisa jawab. Oke, aku senang aku bilang gitu kan. Nah, Kak Vina, boleh dong Kak diceritain kira-kira vending machine, kira-kira dari vending machine, ada vending machine yang dapat digunakan di luar ruangan. Nah, ini ditanya nih Kak Vina nih, kira-kira ada nggak Kak vending machine di luar ruangan? Yes, boleh. Ini sebenarnya pertanyaannya udah sering, dan kalau mampir ke YouTube kita banyak banget sih. Di luar ruangan tuh bisa banget. Cuman harus ada pelindungnya lah ya, gitu. Paling enggak difasilitasi dengan kanopi gitu. Jadi supaya nggak kena hujan secara langsung dan juga nggak kena panas matahari secara langsung gitu. Karena balik lagi, vending machine juga ada aliran listriknya, terus ada layarnya yang cukup sensitif kalau kena terang langsung, backlight, jadi nggak bisa bertransaksi. Dan mengingat kalau di luar ruangan tuh namanya mesin pasti ada depresiasi atau usia mesin lah ya, gitu sih. Jadi kalau mau coba di The Forum ya, ini kayaknya tempatnya bingung mau taruh di mana, masih dibangun, disediain kanopi aja tadi yuk. Nanti saya sama Mas Zaki langsung booking buat main basket di sana gitu. Siap, mantap banget Kak Vina. Terima kasih banyak Kak Vina. Itu ya teman-teman, terkait vending machine bisa dipakai di luar ruangan ya, bisa-bisa aja, tapi tentu dengan ada ketentuan-ketentuannya ya. Dan tenang aja, kita udah punya tim teknisi lapangan yang memang sudah mengerti tentang vending machine, sudah kurang lebih ada pengalaman di kita 5-6 tahun terkait handle vending machine-nya. Nah, teman-teman, ternyata kita nggak kerasa nih ya, udah di penghujung SmartFan Online Gathering di ke-7. Sebenarnya aku udah nggak tahan, sebenarnya dari kemarin aku kangen banget, aku nunggu banget hari ini, pengen banget ketemu sama teman-teman, mulai kelihatan ya senyum-senyumnya. Tadi Pak Riko kalau lagi ngobrol, kalau teman-teman lihat itu sangat antusias, ceritanya inspiratif banget, dan juga Pak Andi dengan insight-insight dan juga data-datanya, dan itu membantu kita supaya lebih tahu lagi tentang bisnis vending machine, yang dimana sebenarnya sampai kapanpun kita juga bakal belajar gitu ya. So innovation is taking two things that exist and putting them together in a way. Nah, teman-teman, itu saja di SmartFan Online Gathering Night kita kali ini. Tapi sebelum kita selesai acaranya, boleh dong, aku minta banget
dibuka kameranya. Aku pengen tahu senyuman terbaiknya. Aku pengen tahu semangat berbisnisnya. Pengen tahu kalau udah ngelihat cuan. Nah, itu yang pengen aku lihat tuh. Kita bayangin di depan mata itu udah ada McLaren gitu ya. Mobil McLaren kayak waktu itu Pak Andi sempat pakai soalnya topinya tuh McLaren. Nah, itu waktu ketemu itu aku udah deg-degan nih. Wah, Merhatiin beda nih. juga Itu teman-teman boleh dibuka kameranya. Mungkin ini untuk share screen-nya boleh di remove dulu Kak, biar kita jadi picture yang besar. Oh ya, saya boleh ada pertanyaan nggak? Boleh. Oh, gimana Pak? Ada nggak sih yang vending mesin yang bisa, kan ini kan sebenarnya mostly ke produk makanan dan minuman ya. Betul, yang Pak. belum ada tuh sebenarnya peralatan olahraga ya. Jadi kebetulan memang saya ada tenis kan ya. Jadi kebutuhan untuk pelanggan tenis kadang-kadang dia pingin rent raket tenis. Jadi dia ada experience untuk mencoba beberapa brand raket tenis gitu ya. Nah itu kalau saya kan lihat ada di beberapa negara memang ada yang dia jual payung di vending machine gitu ya. Nah, mungkin kedepannya kalau bisa ada pengembangan dari Smart Fan, ada untuk yang produk yang memang tidak hanya makanan dan minuman, jadi memang itu jadi fasilitas pendukung juga. Bisa jadi nanti alat-alat olahraga juga bisa disewakan. Dulu mungkin futsal saya juga penyewaan sepatu ya, karena orang-orang kerja kadang suka nggak bawa sepatu gitu ya, pingin simple aja gitu langsung sewa sepatu. Nah itu mungkin bisa dilihat peluang untuk penyediaan vending mesin di luar produk makanan dan minuman. Yes. Gitu. Oke, siap. Kira-kira bisa nggak itu? Boleh banget Pak Andi. Pastinya bisa ya Kavin ya? Pasti bisa kan Kavin? Bisa Pak. Dicarikan pasti. Nah, pasti jawabannya selalu bisa Pak. Smart Fan jawabannya selalu bisa dulu. Yang ya mungkin kedepannya ada peluang lah gitu ya. Siap, boleh banget Pak. Nanti pasti Pak Andi jadi orang pertama yang kita kasih tahu ya Kavin ya. Kita yes. Betul. Bola tenis sudah bisa Pak. Apalagi kalau udah ada kemasannya langsung juga bisa. Bola basket bisa jadi tuh Pak Riko. Nah, tuh, bola basket Pak Riko. Kan orang mungkin ada yang pengen nyobain bola basket yang apa gitu ya. Kita udah punya mesin ada elevatornya juga Pak. Batok kelapa aja bisa, apalagi bola Pak. Ada bisa Pak. Nah, boleh itu ya. Boleh. Jadi pas tagline Smart Fan sekarang adalah pasti bisa. Nah, itu adalah tagline kita pokoknya. Apapun yang jadi kebutuhan, tadi Pak Andi udah sempat mention, Pak Riko juga udah udah mulai, oh iya nih bener nih kayaknya nih udah gitu ya Pak Riko ya. Jadi kayaknya udah mulai tertarik nih Kavina dengan vending machine yang jadi kebutuhannya mungkin teman-teman khususnya yang berbisnis vending machine di area sport center. Seperti itu. Nanti bisa kita kasih feedbacknya ya Kavina ya bareng-bareng. Nah, buat itu teman-teman sekali lagi aku butuh dibuka kameranya. Aku mau lihat, aku bakal tar dulu deh. Di sini tuh bisa change layout ya. Aku pengen tahu pokoknya yang belum buka kamera aku sebutin nama-namanya ya. Nih, ada Kak Alvin, ada Kak Dion, ada Kak Kak Nori udah, ada The Forum, ada Fadul Naim, ada Bu Tere, ada Bu Dinda. Aku pengen dan aku minta tolong untuk dibuka kameranya. Yuk, tuh tadi Kak Naim udah. The Forum boleh, aku mau dong dibuka kameranya. Bu Tere, Bu, kita habis call-call ya Bu ya. Habis ngobrol-ngobrol, nego-nego, boleh dong Bu dibuka kameranya. Cia, mantap banget lagi di jalan Bu Tere. Nah, ada juga Bu Adinda, Bu Alvin, Kak Alvin, sorry, boleh. Kak Dion, boleh. Oke ya, kita ready? Kita ready guys? Ready ya? Oke, kalau misalkan ready, aku pengen teman-teman gaya semaksimal mungkin di yang foto pertama. Boleh diambil sama siapa? Sama nanti ada ya timnya yang ngaba-abain ya. 1, 2, 3. Aku yang ngaba-abain ya. 1, 2, 3 ya. Oke? Yuk. 1, 2, 3. Oke, udah.
Itu yang paling pertama, teman-teman. Ntar dulu, belum. Yang kedua, aku minta tolong dimanapun Pak Riko dan Pak Andi ada di layarnya teman-teman ditunjuk, gitu ya. Di paling pojok kanan, pojok kiri, pokoknya ditunjuk. Oke? Mantap ya. Kita foto yang kedua. 1, 2, 3. Yes, oke. Thank you so much teman-teman. Terima kasih banyak yang udah hadir di Smart Fan Online Gathering Night ke-7. Sampai jumpa lagi di Smart Fan Online Gathering Night yang ke-8. See you soon teman-teman. Sehat selalu dan semoga bisnisnya lancar selalu. Ya, kami dari tim Smart Fan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank Sampai you. jumpa. Zaki, semuanya. Terima kasih.